Ini ketong pengabang semua yang besarkan ketong hari ini. Kita hormati Ustaz Arsal Tua Sigal yang kita hormati, Ibu Irma. Ada beta pun abang-abang sekalian di sini yang familiar bagi beta. Ada adik-adik juga yang familiar sekali. Tapi beta mohon maaf saya sebut satu-satu. Bapak Ibu sekalian, warga Galunggung yang hadir di sini yang sama beta hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa tempat yang beta datangi untuk berkampanye bersama dengan kandidat, tapi di tempat ini beta merasakan atmosfer yang berbeda, padat, berisi dan bergemuruh sekali, luar biasa. Aplaus buat teman semua. Beta lihat bersemangat ini bergelora, menyala. Bapak Ibu saudara sekalian yang beta hormati, beta percaya bahwa ketong ini datang dari latar belakang yang berbeda, dari profesi yang berbeda, status sosial yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, dari kampung-kampung yang berbeda. Ketong pun kepentingan juga tentu berbeda. Tapi beta percaya bahwa kepentingan paling besar ketong adalah ketong ingin merubah keadaan daerah ini, betul? Ketong ingin Maluku di 5 tahun ke depan itu menjadi lebih baik. Ketong ingin merubah ketong punya nasib. Ketong ingin merubah ketong punya keadaan. Bahkan bukan cuma di ketong, tapi terhadap ketong anak cucu yang tadi sudah Ustaz Arsal dan Abang Ruhi sampaikan, betul gak sih? Dan beta percaya, beta juga tahu bahwa Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaan mereka sendiri, betul gak saya? Itu artinya supaya Maluku ini berubah 5 tahun ke depan, supaya ketemu keadaan yang sulit ini berubah, maka di tanggal 27 November 2024 ketemu harus memutuskan untuk memilih pasangan calon yang tepat, betul gak saya? Dan sejauh ini yang katong tahu, yang katong percaya, Ibu Sek, selamat datang ini Ibu Sek DPD Partai Gerindra. Yang katong percaya pasangan Lalmena nomor urut 3, Pak Hendrik Leorisa dan Pak Abdul Fanat adalah solusi untuk menata dan merubah keadaan daerah ini 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa dasar katong memilih? Ketong memilih tentu pertama ketong ingin menang. Karena kalau ketong ikut kontestasi pemilu kada, ketong kalah, apa rasanya? Sakit. Karena ketong punya harapan tidak akan terwujud ketika ketong punya pasangan calon kalah. Yang kedua, ketong pilih kalaupun menang, tapi menang rasa kalah itu lebih sakit lah, betul gak sih? Betul. Kemarin itu ketong sama-sama, ada Gerindra, ada P3 dan ada teman-teman partai lain. Ketong telah berjuang dan memenangkan pasangan calon tertentu di tahun 2018. Tapi apa yang ketong rasakan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Menang rasa kalah. Kalau kalah itu sakit sekali. Tapi kalau menang tapi rasa kalah, Ayu Ting Ting bilang sakitnya itu di sini. Sakitnya dalam sekali, betul gak sih? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keledai saja itu tidak ingin jatuh di kolam yang sama 2 kali. Apalagi itu manusia yang berpikir. Karena itu beta minta kepada ketong semua doa dan dukungan di tanggal 27 November 2024. Ketong harus kasih pilihan yang tepat supaya ketong keadaan diri berubah, keadaan keluarga berubah, dan Maluku juga berubah. Karena itu ketong pilih nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Nanti saat visi misi itu semua datang dengan tawaran visi misi yang bagus sekali, semua bagus. Karena nanti ketong kebingungan mana visi misi dari kandidat ini yang paling bagus. Ternyata kan semua bagus-bagus. Dong sing buat visi misi sendiri, dong minta
konsultan, dong minta bantu profesor, dong minta bantu akademisi untuk susun dong visi misi. Kalau ketong bilang ketong pilih ketong pun calon berdasarkan visi dan misi, pasti ketong kebingungan pada saat ketong pelajari dong visi misi. Betul gak sayang Bapak Ibu? Semua bagus-bagus, paling indah, seindah puisi, betul gak sayang? Tapi pada tataran realisasi itu yang ketong merasakan sakitnya di sini. Karena itu ukuran untuk menentukan pilihan yang tepat selain visi misi, ketong harus lihat dong jejak rekam. Betul toh? Hanya rekam jejaklah yang bisa menjadikan patokan kepada ketong untuk menentukan pilihan kira-kira tepat kesen itu ketong memilih. 5 tahun yang lalu ketong kasih dong bikin apa? 10 tahun yang lalu ketong kasih dong kekuasaan, lalu dong bikin apa? Itu tentu ketong evaluasi dong jejak rekam. Pak calon wakil gubernur Abdullah Fanat, beta sempurna bicara panjang lebar. Beliau 10 tahun jadi bupati di Serang bagian timur, dan beliau punya legasi warisan pembangunan yang hari ini masih dikenang oleh masyarakat Serang bagian timur, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Serang bagian timur. Karena itu beliau tidak pernah hilang dalam kontestasi pilkada di Maluku. Namanya selalu ada, dan dalam survei menempati peringkat pertama untuk kandidat calon wakil gubernur. Itu rekam jejak. Pak Hendrik Leorisa juga sama. Beliau 1 periode jadi anggota DPR RI. 2019 beliau terpilih suara kurang lebih 63.000. Ketong tahu dia sepak terjang di Senayan seperti apa. Beliau vokal, getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku bersama dengan teman-teman 4 orang yang lain. Dan di tahun 2019 beliau terpilih lagi dengan suara yang naik signifikan. Itu artinya masyarakat menaruh kepercayaan. Itu artinya masyarakat melihat beliau punya karya-karya dan kerja-kerja. Dan beliau rela meninggalkan kursi itu demi maju untuk mengabdi pada kepentingan yang lebih besar. Beliau ingin bersama-sama dengan Pak Abdullah Fanat untuk mengurus Maluku secara dekat. Itu Pak Ibu saudara-saudara. Yang ketiga, setelah visi misi, setelah rekam jejak, apalagi yang ketong butuhkan untuk bisa mengeluarkan Maluku dari situasi yang sulit yang ketong rasakan ini? Tentu ketong punya akses atau jaringan dengan pemerintah pusat. Karena apalah artinya ketong punya visi bagus, tapi ketong sih punya akses untuk pemerintah pusat. Dan di pasangan ini Pak Hendrik Leorisa dan Pak Abdullah Fanat menawarkan itu. Pak Hendrik Leorisa punya hubungan yang spesial, baik secara individu maupun secara kepartaian dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya Maluku butuh keberpihakan kebijakan pemerintah pusat untuk ketemu masalah-masalah di Maluku. Dan Pak Hendrik Leorisa dan Pak Abdullah Fanat adalah jalan mudah menuju ke sana. Ketemu program-program strategis nasional, lumbung ikan nasional yang tadi Bang Taufik sudah sampaikan, Ambon Newport, undang-undang daerah kepulauan yang sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi tidak kunjung untuk dibahas dan ditetapkan dan disahkan. Itu tentu menjadi pekerjaan rumah ke depan. Kalau Pak Hendrik Leorisa dan Pak Abdullah Fanat terpilih, Abang Rofiq dan kawan-kawan semua partai pengusung ada di DPR provinsi, ketong ada di Senayan, tentu ketong akan berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun Maluku. Bapak Ibu saudara sekalian, satu hal yang kurang dari kepemimpinan hari ini adalah cenderung mengabaikan potensi-potensi yang lain. Dongseng ingin membangun kerjasama dengan semua pihak. Padahal ketong Maluku menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan tahun ini. Apa yang dong lakukan? Kita ikuti betul pada saat konferensi pers di KPU, pada saat proses pendaftaran, ada pasangan calon gubernur yang kemarin ketong kasih kepercayaan. Dia sampaikan begini, beta tahu periode ini beta belum bikin apa-apa pada Maluku, bantu beta lagi untuk periode berikut. Beta tahu periode ini beta belum bikin apa-apa, bantu beta di periode berikut. Insya Allah beta bikin apa-apa untuk Maluku.
Itu cerita batu badaun Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam teori kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dengan 2 periode saja, mestinya di periode pertama itulah katong mesti gas, betul gak saya? Periode ini fakta kepemimpinan. Periode pertama itu katong gas, karena itu akan menjadi ukuran untuk periode berikut. Biasanya periode kedua itu mulai turunkan gas, betul toh? Karena susah ada lain, dan ada periode ketiga lain turunkan gas. Ini tabale. Periode pertama mengaku saya bikin apa-apa, kedua minta lagi untuk gas, itu omong kosong. Itu yang pernah terjadi dalam sejarah kepemimpinan kekuasaan di Indonesia. Betul nggak saya? Nomor tiga. Terima kasih. Nanti ketong pulang, tong kabarkan kepada ketemu saudara semua, adik kakak, saudara, sepupu, ipar, semua, baik di lingkungan maupun di tempat lain yang bisa ketong jangkau, kabarkan kepada semuanya bahwa Henry Cleo Risa dan Abdullah Fanat Soada par Maluku Bumbai. Soada par Maluku Bumbai. Terima kasih. Minta mohon maaf kalau kita bicara lebih atau bicara salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngasih tepuk tangan dulu yang